Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas matematika, kali ini dalam materi perbandingan senilai. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Bagaimana cara membandingkan? Misal, nilai Yana 90, sedangkan nilai Rani 60. Cara membandingkan yang pertama adalah nilai Yana 30 poin lebih besar dari Rani. Ini diperoleh dari selisih nilai Yana dan Rani, yaitu 90 dikurang 60 sama dengan 30 poin. Cara membandingkan yang kedua adalah nilai Yana 3/2 kali lebih besar dari nilai Rani. Ini diperoleh dari perbandingan 90/60 sama dengan 9/6 sama dengan 3/2. Syarat membandingkan. Yang pertama, besarannya harus sejenis. Misalnya, panjang pensil Budi 1/3 kali berat badan Yosi. Panjang pensil Budi ini besaran panjang dalam satuan sentimeter. Sedangkan berat badan Yosi adalah besaran berat dengan satuan kilogram. Ini tidak bisa dibandingkan karena besarannya tidak sejenis. Berikutnya, panjang pensil Budi 15 cm, sedangkan panjang pensil Yosi 10 cm. Panjang pensil Budi ini adalah besaran panjang dengan satuan cm, sedangkan panjang pensil Yosi ini juga besaran panjang yang satuannya cm. Nah, ini dapat dibandingkan. Syarat yang kedua, satuannya harus disamakan. Misalnya, tinggi tiang A 75 cm, sedangkan tinggi tiang B 2 meter. Berapa perbandingan tiang A dan tiang B? Nah, kita perhatikan tinggi tiang A itu 75 cm. Ini satuannya cm. Tinggi tiang B 2 meter, satuannya meter. Karena satuannya harus disamakan, maka meter kita ubah menjadi sentimeter, yaitu 200 cm. Setelah itu baru bisa dibandingkan. Syarat ketiga, bentuknya harus disederhanakan. Misalnya, uang Romi 100.000, sedangkan uang Cici 40.000. Berapa perbandingan uang mereka? Nah, perbandingan uang Romi dan uang Cici adalah 100.000 banding 40.000, sama dengan 10 banding 4. Nah, ini belum tepat karena belum sederhana. Jadi kita sederhanakan menjadi 5 banding 2. Sekarang perbandingan senilai. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel banyak jeruk dan harga jeruk. 1 jeruk harganya 2.000, 2 jeruk harganya 4.000,
3 jeruk harganya 6.000 dan seterusnya. Perhatikan banyak jeruk pada baris pertama dan baris kedua. Perbandingannya adalah 1 berbanding 2 atau 1/2. Kemudian kita lihat perbandingan harga jeruk dari baris pertama dan baris kedua. Perbandingannya adalah 2.000 berbanding 4.000 atau 2/4 atau 1/2. Ditulis juga 1/2. Jadi, perbandingan banyak jeruk dan perbandingan harga jeruk pada baris pertama dan baris kedua adalah sama. Berikutnya, perhatikan perbandingan banyak jeruk pada baris kedua dan baris ketiga. Perbandingannya adalah 2/3 atau 2/3. Selanjutnya, perbandingan harga jeruk pada baris kedua dan baris ketiga. Perbandingannya adalah 4.000 banding 6.000 atau 4/6 disederhanakan menjadi 2/3 atau 2/3. Di sini juga terlihat bahwa perbandingan banyak jeruk dan perbandingan harga jeruk pada baris 2 dan baris 3 juga sama. Perbandingan banyak jeruk dan perbandingan harga jeruk ini dinamakan perbandingan senilai, di mana jika banyak jeruk bertambah, maka harga jeruk juga bertambah. Perhatikan contoh soal. Yang pertama, siswa kelas 6 SD Cendana terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah, di sini siswa laki-laki adalah 15 orang, siswa perempuan 20 orang. Perbandingannya adalah 15/20 disederhanakan menjadi 3/4. Contoh kedua. Setelah 7 hari bekerja, ayah memperoleh upah Rp350.000. Setelah 9 hari bekerja, ayah akan mendapat upah ... Kita jawab dengan 2 cara. Cara pertama berdasarkan satuan. Artinya, di sini upah 7 hari adalah Rp350.000, maka kita cari upah persatuan, yaitu upah 1 hari. Sama dengan 350.000 dibagi 7 atau 350.000 per 7 sama dengan 50.000. Maka upah 9 hari adalah 9 kali 50.000 sama dengan 450.000. Cara kedua yaitu berdasarkan perbandingan. Di sini kita buat banyak hari, kemudian upah dalam rupiah. Jika 7 hari, maka upahnya Rp350.000. Untuk 9 hari upahnya berapa? Di sini kita bandingkan bahwa 9/7 kali 350.000. 7 dan 35 itu kita sama-sama bagi 7.
7 bagi 7 adalah 1 dan 35 bagi 7 adalah 5. Jadi diperoleh 9 kali 50.000 sama dengan 450.000. Jadi upah ayah setelah 9 hari adalah 450.000. Contoh selanjutnya, suatu adonan keripik dibuat dengan mencampur terigu, tepung beras, dan tepung tapioka dengan perbandingan 3:4:5. Jika seorang pembuat keripik ingin membuat keripik sebanyak 120 kg, maka banyak masing-masing tepung dibutuhkan adalah titik-titik. Nah, di sini kita bandingkan terigu banding tepung beras banding tepung tapioka sama dengan 3:4:5. Kemudian kita jumlahkan perbandingannya. 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. Jadi untuk mencari banyaknya terigu sama dengan 3/12 kali 120. Nah, 12 dengan 120 sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12 adalah 1 dan 120 dibagi 12 adalah 10. Diperoleh hasil 3 kali 10 sama dengan 30 kg. Kemudian untuk tepung beras, kita ambil perbandingannya adalah 4/12 dikali 120. Dengan proses yang sama kita coret 12 dan 120 itu dibagi 12. 120 dibagi 12 adalah 10 sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 kg. Dan tepung tapioka sama dengan 5/12 kali 120 sama dengan 12 dan 120. Kembali kita bagi 12. 12 bagi 12 1. 120 bagi 12 10 sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 kg. Contoh berikutnya, uang Ami dan Beno berjumlah 300.000. Jika uang Beno 175.000, maka perbandingan uang Ami dan Beno adalah jumlah uang Ami dan Beno sama dengan 300.000. Uang Beno 175.000 rupiah. Berarti uang Ami sama dengan 300.000 dikurang 175.000 sama dengan 125.000 rupiah. Perbandingan uang Ami dan Beno adalah 125.000 dibanding 175.000 sama dengan 125 banding 175. Disederhanakan sama-sama bagi 25 sama dengan 5/7. Nah, demikianlah penjelasannya. Selamat belajar. See you next video. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.